Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan NIM 23030020062 dengan prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi saya yang berjudul Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang pertama itu, Sistem Pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kedua adalah sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Yang ketiga adalah pemerintahan negara. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya bisa didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara di Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang bekerja dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama, saling menunjang untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan negara Indonesia. 3. Sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Kedua, sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, Menteri Negara ialah membantu Menteri Negara yang tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. B. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 setelah diamandemen.
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia dalam masih masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang 1945, hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan Undang-Undang 1945 dengan beberapa perubahan seiring adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai 2004 setelah dilakukannya pemilu. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur dari sistem pemerintahan parlementer yang digunakan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebagai berikut. Sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 1. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1986 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan oleh masa Orde Baru. Sebenarnya, Soekarno tidak menyukai istilah Orde Lama. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi, penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh, sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau bisa dibilang Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru awalnya Indonesia mengalami kemajuan, namun perkembangan kehidupan revolusi era baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Itu ke-9 adalah sistem pemerintahan pada masa reformasi. Era reformasi dimulai dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ditetapkan sesuai dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang pada politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Demikian hasil PPT saya yang berjudul Sistem Pemerintahan di Indonesia.